Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama kembali untuk mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan, yaitu dari kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Dengan tema Tuhan bisa memakai apa saja untuk menegur kita. Ibu bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita seringkali mendengar kata tidak ada sesuatu yang kebetulan. Benar, sebagai orang Kristen kita mempercayai, kita mengimani bahwa di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi. Semua atas rencana dan seizin Tuhan dalam kehidupan kita. Kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 28. Ada sesuatu yang mau direnungkan malam hari ini, yaitu lewat sesuatu yang kelihatannya suatu itu kebetulan, tetapi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ketika Allah mau mengingatkan kita, ketika Allah mau menegur kita, dan ketika Allah mau meluruskan jalan kita, Allah punya rancangan dan Allah punya cara untuk menegur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini Bileam sebagai seorang nabi mengalami tantangan dalam hidupnya. Nah, ia diperhadapkan dengan suatu hal yang tidak biasa, yaitu mengenai satu integritasnya sebagai seorang nabi Allah. Dia diperhadapkan taat kepada perintah Allah atau taat mengikuti perintah Raja Moab yang tidak benar itu. Nah, disitulah Allah membuat satu cara yang sederhana yang tampaknya di luar dari pikiran kita dan mungkin tidak terduga dalam pikiran kita, yaitu Allah menegur Balak, meluruskan jalannya melewati malaikatnya, yaitu malaikat memberikan satu peringatan dengan sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu melewati satu binatang yang sederhana, yaitu keledai, yang selalu hidup dengannya, yang menemani ia. Nah, ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai sesuatu yang tampaknya sederhana dan tidak terduga, dan hal itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, ibu bapak, ada satu ilustrasi seorang pelukis yang cukup terkenal. Saat itu ada seseorang yang mau membeli lukisan dengan harga yang cukup fantastis, itu harga yang sangat mahal. Nah, sebagai seorang pelukis, ia begitu bersukacita dan bahagia karena mendapatkan satu kesempatan untuk melukis dengan karya tangannya dan dibeli dengan harga yang cukup mahal. Sehingga ketika ia diberikan kesempatan untuk melukis 1 bulan, alhasil ibu bapak, 1 bulan waktu yang diberikan kepadanya, ia membuat satu lukisan di satu tempat yang jarang sekali orang dapat menemui atau datang ke situ. Yaitu ia melukis lukisan itu di atas balkon rumahnya.
Namun Bapak Ibu, pada saat hampir selesai lukisan itu, ia dikejutkan oleh kedatangan anaknya. Datang mengganggu ia. Nah, anak ini menutup lukisan itu dengan tubuhnya sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Dan si bapak berkata, "Nak, awas nak, bapak mau melukis, bapak mau melihat apakah ada kesalahan atau sesuatu hal." Tetapi anak itu tidak mau mendengar. 2-3 kali ayah mengingatkan anaknya untuk beranjak dari tempat itu, tetapi anaknya tetap saja berada di tempat itu. Tapi lama-kelamaan si anak itu secara tidak sengaja menghancurkan lukisan si ayah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayah yang begitu mengasihinya pun dengan kasihnya memarahi anaknya dan memukul. Saat itu anaknya berkata kepada si ayah, "Bapak tidak tahu kenapa saya menghancurkan lukisan Bapak. Jika saja saya tidak menghancurkan lukisan Bapak, Bapak pasti akan jatuh dari atas balkon itu. Karena sedikit saja Bapak mundur ke belakang. Atau ketika saya berteriak memanggil, mengejutkan Bapak, pasti Bapak akan jatuh ke bawah." Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali juga cara Tuhan untuk meluruskan jalan kita, untuk menegur kita, untuk menyelamatkan kita, memakai cara-cara yang kelihatannya sederhana dan di luar daripada pemikiran kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak mengalami sesuatu hal yang buruk. Saudara Bapak Ibu, dalam hal ini, Bileam pun mengalami hal yang sering terjadi di luar dari akal pikiran. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Mari kita juga bersama-sama belajar, memahami dan memaknai setiap keadaan, setiap tantangan dalam hidup kita ini. Tidak hanya berpikir bahwa hal-hal spektakuler yang Tuhan bisa lakukan, tetapi kita pun terbuka memandang sesuatu yang sederhana. Mungkin itu cara Tuhan juga untuk menegur kita. Kita terbuka. Mari mulai saat ini kita jangan keraskan hati kita. Untuk menegur kita, Tuhan punya cara. Meskipun cara itu sederhana dan di luar dari pikiran kita. Kita mau buka hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan mengingatkan kami bahwa Engkau mampu melakukan segala perkara. Sebab tidak ada yang kebetulan di mata Tuhan dapat dirancangkan dalam hidup kami. Terlebih sesuatu yang sederhana dalam pandangan kami tidak ada artinya dan tidak ada apa-apanya. Tetapi sesuatu itu dapat menjadi cara atau alat bagi Tuhan untuk meluruskan jalan kami yang serong. Bahkan untuk menegur kami, sehingga kami lebih peka dan dapat senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berfirmanlah atas kami, sebab hidup kami mau dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam.